Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami memang bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pengharapan, semua orang di dunia ini pasti pernah berpengharapan, menanti, mengharapkan sesuatu, memohon sesuatu agar diberikan kepadanya. Dan ketika pengharapan atau permohonan, permintaan yang kita inginkan tersebut dapat tercapai, maka kita akan merasa puas dan senang dan bahagia. Sebaliknya, ketika apa yang kita harapkan melalui permohonan, permintaan, keinginan itu tidak tercapai, maka akan muncul pernyataan bahwa orang tersebut, orang yang menjanjikan tersebut PHP, pemberi harapan palsu. Itulah manusia yang mana ketika dia berpengharapan, meminta, apalagi kalau sampai diiming-imingi, ditawar-tawarkan dari di awal, tapi kemudian tidak terlaksana dan terrealisasi, maka akan sangat kecewa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini sangat jelas Rasul Paulus ketika dia sedang membahas tentang hasil pembenaran, bagaimana hasil pembenaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, bahwa di ayat sebelumnya dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa pengharapan di dalam iman kekristenan tidak mengecewakan? Dikatakan dalam nats ini sangat jelas bahwa ada karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Jika kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita dituntun untuk tetap setia dalam pengharapan tersebut. Kita tetap dituntun untuk bertekun, sehingga ketekunan kita meminta, berdoa, berusaha, itulah yang membuat kita menjadi tahan uji dan mampu tinggal tetap setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Roh Kudus itu pula yang senantiasa menguatkan kita ketika pengharapan itu belum juga kita terima, dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang unggul. Karena apa? Ketika kita bisa berpengharapan, setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita termasuk pribadi yang unggul. Sikap pengharapan yang positif adalah tanda kepribadian unggul. Brian Tracy, seorang konsultan dari Amerika, berkata demikian. Ketika kita bisa menjadi pribadi yang tetap positif dalam menantikan apa yang kita harapkan, maka kita adalah pribadi yang unggul. Selanjutnya, Charles F. Kettering, seorang penemu, berkata pencapaian yang tinggi selalu ada dalam kerangka kerja pengharapan yang besar. Dalam pengharapan yang kita lakukan merupakan suatu kerangka yang besar di dalam apa yang kita rencanakan atau kita kerjakan. Ketika seseorang membuat planning, ada pengharapan dari planning yang dilakukan bahwa apa yang direncanakan tersebut akan berhasil. Dan keberhasilan itu ketika kita bawa dalam doa, kita berpengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan Edwin Louis Cole, pengharapan adalah atmosfer dari keajaiban. Atmosfer keajaiban itu akan terjadi ketika kita bawa di dalam doa, kita bertekun di dalam doa, dan kita meminta hikmat yang daripada Tuhan. Sebagaimana tema khotbah di minggu kemarin, bahwa
hikmat yang daripada Tuhan menjadikan kita lebih dalam pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan, karena pengharapan itu seperti sau yang kuat yang akan menuntun kita ke dalam pengharapan di dalam Kristus. Kiranya kita boleh tetap setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita gumuli, mari kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk tetap setia dalam pengharapan kami di dalam Tuhan, dan tetap dalam iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kami inginkan. Kami mohonkan di dalam doa kami, sehingga Kau berikan tepat pada waktu